Bismillah, nabda Ustaz. طيب تفضل. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah al-an sanwasil darsana al-hadis arba'in nawawi ma'a Ustadina Ustaz Muhammad Tariqul Huda Habibullah Ta'ala. Ila Ustadina falyatafadhal mashkura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, iman, sunnah, ilmu, kesehatan, sehingga kita semua bisa bertemu kembali di pertemuan ke-8 untuk melanjutkan pembahasan hadis dari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas jalan yang telah beliau sampaikan sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan ke-8 ini artinya sudah setengah perjalanan di semester ini kita bisa melewatinya, dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau mempelajari hadis ke-8. Namun sebelumnya seperti biasa setoran hadis ke-7. Dikarenakan hadisnya pendek, mungkin anak kasih kesempatan 10 peserta atau kurang untuk setoran hadis ke-7. Silahkan. Bismillah, dari ana ya Ustaz. Tafadhal. Bismillah, al-hadis as-sabi'. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Man akhar? Silakan. Tafadhal Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh, صوتي هذا واضح؟ واضح إن شاء الله. بسم الله. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاماتهم. رواه مسلم. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Man akhar? Silakan. Tafadhal Rasid. Ana Ustaz. Bismillah. Baik. Al-hadits sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Syukran Ustaz. Baik, afwan, barakallahu fiik. Siapa lagi? Yang lain silakan. Maulid Adami. Namsad al-hadis as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam
قال الدين نصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة رواه Muslim. Taib. Tadi antum bacanya wa amma itu panjang nggak maknya? Wa ammatihim Ustaz. Wa ammatihim. Taib. Mimnya nggak panjang ya. Taib. Yang lain silakan. Tafadhol Ahtodi Aulia Mataram. Bismillah. Al-haditsus sabi an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Taib, mumtaz. Barakallahu fik min Mataram. Taib. Ahmad Chan min Batam. Ahmad Chan Batam. Nah, Ustaz. An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala adinu nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahul Muslim. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Man akhar? Syamsul Maras. Syamsul Maras, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahul Muslim. Taib, mumtaz. Siapa lagi? Tafadhol Endang Rohiman Ciamis. Nah, Ustaz. Taib, silakan. Hadis ke-7. Bismillah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul Muslim. Taib, ada afwan. Taib, afwan. Ada lagi? Intihal Ustaz. Cukup? Taib, mumtaz. Taib, sekarang tunjuk tangan. Taib, enggak apa-apa. Sekarang apa? Berarti 8 orang ya yang setoran ini. Kemudian apa? Untuk yang setoran minggu lalu, coba di tasjil ya, dicatat. Minggu lalu itu yang setoran Pak Suherman. Ini udah narekap Ustaz. Oh, sudah ya? Sudah narekap. Taib. Syukran. Sekarang coba di sini Ana ada beberapa latihan, coba ditunjuk siapa yang mau menjawab, silakan. Mungkin dari Ana Ustaz. Oke, dari antum ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Ustaz ya. Ya nggak apa-apa lah, Taib ya. Oke, soal latihan nomor 1, di pertemuan yang telah lalu di hadis ke-7 kita telah menyebutkan makna din dalam bahasa itu ada beberapa makna. Coba sebutkan apa aja. Din. Makna din. Dinul Islam Ustaz. Taib. Pertama, makna din adalah apa? Dinul Islam, artinya ajaran Islam. Taib. Kedua. Yang kedua adalah jasa wal hisab. Taib. Al-jaza wal hisab, artinya apa? Jasa itu pembalasan dan hisab itu penghitungan. Taib. Ada lagi yang lain? Ya, Ustaz. Mumtaz. Ada lagi makna yang lain? At-ta'ah Ustaz, ketaatan. Taib. At-ta'ah, ketaatan. Jadi makna din itu apa? Ada 4, ajaran Islam, al-jaza, al-hisab, sama at-ta'ah. Taib, mumtaz. Silakan ditunjuk yang lain. Tafadhol Ahilmi. Taib, bismillah. Taib. Di pertemuan yang telah lalu kita sebutkan salah satu ungkapan makna nasihat atau tujuan dari nasihat.
sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Athir atau Imam Al-Khattabi. Silakan, apa yang beliau ungkapkan terkait masalah apa tujuan nasihat? Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athir mengungkapkan bahwasanya makna dari an-nasihah adalah sebuah kalimat yang ingin diungkap, yang dari kalimat itu diinginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Mumtaz, mumtaz. Demikian apa ungkapan Ibnu Athir, bahwasanya apa nasihat tersebut adalah apa ungkapan yang disampaikan dari orang yang ingin menyampaikan nasihat untuk tujuan iradatul khair lil mansuhilahu, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Taib, mumtaz, barakallahu fiik. Taib, yang ketiga silakan. Tafadhal Ar-Rasyid. Nah, Ustaz. Taib, sekarang apa mulai sulit ya pertanyaannya nih. Taib, nomor 3 latihannya, jelaskan makna nasihah untuk kitab-kitab Allah. Apa maksud an-nasihah li kitabihi? Nah. Apa tuh? Nasihah li kitabihi. Waduh, apa nih? Apa? Kemarin apa kita telah menyebutkan sikap kita terhadap Al-Qur'an yang itu merupakan kitab-kitab Allah. Apa yang harus kita yakini? Nah, itu dia. Al-imanu bila wa nafi syirki itu, Ustaz. Mana? Bukan. Itu apa terkait masalah apa nasihat kepada Allah ya. Sekarang yang Anda inginkan nasihat kepada kitab-kitab Allah atau kitab Allah atau Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu apa tuh yang harus kita imani darinya? Al-Quran itu adalah kalamullah No, taib, Al-iman. mumtaz. dan bukan makhluk. Taib. Waduh, Jadi anak kurang tahu, Ustaz. oh ya, oke, apa kita bahas ya bareng-bareng. Taib, beriman kepada kitab-kitab Allah atau terkhusus Al-Qur'an, kita apa meyakini bahwasanya apa annal Qur'ana kalamuhu. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah apa firman Allah. Firman Allah yang seperti apa? Ini sudah ada apa penjelasan ya. Apa haqiqatun bisauti wal huruf. Artinya apa? Al-Qur'an tersebut firman Allah yang hakikatnya itu bersuara dan juga apa memiliki huruf. Dan juga apa? Al-Qur'an munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an adalah apa? Yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, dan Al-Qur'an bukan makhluk. Kemudian na'malu bihukmihi, kita beriman di dalamnya apa dengan ayat-ayat yang muhkam atau ayat yang mutasyabihat. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Terakhir silakan, siapa? Ahmad Adami, tafadhal. Baik. Ustaz, yang sulit-sulit, Ustaz. Oke, sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa namanya? Tamim, Ustaz. Tamim. Yang apa yang lengkap dong ya? Oh, Tamim Ibni Ausin, Ustaz, Ad-Dari. Baik. Kunyahnya siapa? Abu Ruqayyah. Baik. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang apa seperti apa awalnya? Oh, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang awalnya seorang Nasrani. Baik. Beliau Kemudian Islam ke tahun 19 wafat tahun 40 Hijriah, Ustaz. antum ini hafalin beneran? Enggak, Kemudian beliau ini terkenal dengan kisahnya apa? Kisah apa ya? Dia berjumpa seorang apa namanya? Binatang itu, Ustaz. Binatang yang berbulu itu. Iya, apa itu namanya tuh? Kisahnya terkenal apa? Ada yang tahu? Bagian depan. Ustaz. Jassasah ya, taib. Oh, iya, Jassasah. Asasah, Oke. Ustaz. Al-Jassasah, Oh, iya. Al-Jassasah. Taib, alhamdulillah apa kita sudah murojaah ya, apa pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita masuk di hadis ke-8. Taib, man yaqra hadal hadis ats-tsamin falyatafadhal mashkura. Mana Ustaz? Taib, silakan. Siapa ini, Ustaz? Oh, enggak tahu. Coba antum jangan dulu ya.
Ana enggak Ustaz? Apa? Ana yang baca. Atau ya, oke kita kasih ya apa kepada MC kita ya untuk membaca. Masya Allah. Silakan Pak Muji, silakan. Ustaz, Ana izin sebentar saya waktu asar sini. Silakan. Bismillah, al-hadits samin. An Abi Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yuqimus shalah wa yu'tuna zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi lil Islam illa bihaqqil Islam wa hisabuhum ala Allahi ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mumtaz. Jadi apa pertemuan yang akan datang bacaannya seperti ini ya, baik itu harokatnya ataupun apa kelancarannya. Jadi sekarang dibaca terjemahannya silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala, semoga Allah taala meridai kepada keduanya, yaitu Abu Umar bin Khattab dan anak-anaknya. Anak Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, umirtu, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai saksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, apabila mereka melaksanakan yang demikian itu, maka asal-mumin itu apa namanya? Perlindungannya. Mereka akan terlindungi dalam perlindunganku, yaitu dari darahnya dan hartanya, kecuali dengan hak dari Islam dan perhitungannya kepada Allah Ta'ala. Begitu Ustaz. Taib rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taib hadis ke-8 ini menjelaskan tentang anjuran atau perintah berperang. Yang mana perintah berperang ini itu memiliki syarat-syarat. Apabila mereka, orang yang diperangi, tidak menerima syahadat, tidak menerima sholat, tidak menerima zakat, maka apabila mereka menolak 3 perkara ini, maka kewajiban memerangi mereka itu apa? Merupakan kewajiban. Itu penjelasan yang pertama. Kedua, hadis ini menunjukkan akan kedudukan syahadat, kedudukan sholat, kedudukan zakat, yang mana 3 perkara ini sangat agung, sangat mulia, sangat besar perkaranya dalam Islam, sehingga mampu melindungi, artinya mampu menjamin keselamatan darah dan harta seorang muslim. Maka demikian 2 penjelasan global dari hadis ini. Adapun perinciannya mungkin nanti dibahas di syarah ya. Taib, silahkan. Sekarang kita masuk di al-mufradat. Fadhal. Man yaqra? Ana Ustaz. Taib, silakan. Rashid, silakan. Bismillah. Al-mufradat. Umirtu amaroni Robbi. Taib. Umirtu ini merupakan fiil apa? Amr. Fiil amr lah. Umirtu. Fiil Ya. madhi. Fiil madhi. Nah, fiil madhi yang dia mabni apa? Mabni ala dhammah.
Maksudnya umirtu fi'il madi ini mabni alal majhul ya. Al majhul. Al majhul. Afwan, Karena apa? Dumma awaluhu wa kusra ma qabla akhirih. Nah, umirtu ini fi'il madi yang dia dimajhulkan. Artinya tidak disebutkan siapa subjeknya, siapa fa'ilnya. Maka dihilangkannya subjek di kata umirtu itu sudah maklum bahwasanya ketika Nabi diperintahkan, maka yang memerintahkan Nabi jelas itu apa? Allah. Karena setiap yang Nabi sampaikan merupakan wahyu. Sebagaimana dalam surat An-Najm. Bagaimana ayatnya, Akh Rashid? Kurang tahu, Ustaz. Wa ma yantiqu Ngomong yang anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Taib itu apa? Ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Tidaklah Nabi berucap suatu ucapan, bertindak suatu tindakan kecuali apa? Itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. An-Najm ayat 3 sampai 4. Jadinya apa? Ini ya, harus hafal ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi umirtu itu apa? Fi'il madi yang majhul. Artinya apa? Dihilangkan subjeknya. Kenapa? Karena maklum bahwasanya setiap yang memerintahkan Nabi itu siapa? Allah. Amaroni Rabbi. Terus kemudian An uqatila bi an uqatila li an hadaful li'anna li'anna hadfa li'anna hadafal jaru ma'a an kathiron ya. Jadi apa? An uqatila, perhatikan ini apa? Termasuk apa namanya? Faidah lugawiyah ya. Amaro fi'il amaro ya'muru itu kan apa? Fi'il yang dia harus digandeng dengan huruf jar. Jadi di sana ada fi'il yang apabila diungkapkan maka apa? Harus digandeng dengan huruf jar. Contohnya apa? Amaro itu fi'il yang harus ada gandengannya dari huruf jar. Apa itu? Bi. Jadi apa? Umir tuh harusnya kan bi. Bi. Ada apa? Huruf jarnya. Nah, dihapusnya huruf ba yang merupakan apa? Huruf jar itu apa? Sesuatu yang ma'ruf. Yang apa? Memang diperbolehkan ketika bersambung dengan an. Jadi kalau ada amaro ya'muru kemudian disambung dengan an apa gitu, maka diperbolehkan untuk apa? Menghapus bi yang merupakan apa? Huruf gandengan dari amaro ya'muru. Baik, itu maknanya. Kemudian apa? Syariat qatl, syariat membunuh atau berperang itu kan apa? Syariat yang diturunkan ba'dal hijrah, setelah apa? Hijrahnya Nabi. Artinya setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, barulah apa? Ketika di Madinah turun ayat tentang apa? Jihad atau anjuran untuk berjihad. Nah, maka kital berperang itu kan terbagi dua. Taib, berperang yang maksudnya adalah taib. Jadi apa? Macam-macam perang itu ada dua. Pertama, perang muqatalah. Perang muqatalah artinya apa? Perang di mana Nabi itu apa? Maju ke depan, artinya Nabi yang pergi untuk berperang. Muqatalah. Yang kedua, perang yang mudafa'ah. Nabi itu apa? Defense itu menahan ya, bertahan, bertahan. Jadi apa? Perang yang sifatnya bertahan. Artinya apa? Musuh yang apa? Melawan. Coba dari dua jenis ini sebutkan contohnya yang pernah terjadi di zaman Nabi. Perang muqatalah itu seperti apa? Perang ada apa? Antum dhaif sirahnya. Astagfirullah. Oke. Apa ada perang apa? Perang Badar. Itu perang Badar kan memang bukan perang ya awalnya, tapi apa dikarenakan di tengah jalan dia apa? Perang. Nah, jadi apa? Perang Badar, perang Uhud, ya kan, perang Tabuk, Taib dan seterusnya. Adapun qital mudafa'ah itu apa? Perang Khandaq ya.
yang apa? Yang terkenal. Apa Nabi itu apa? Bertahan dari apa? Serangan musuh. Baik. Jadi apa? Kital itu yang apa dia bahas ada dua, kital muqatalah, kital mudafa'ah. Nanti apa dipelajari ya, apa perang-perang yang apa, mana yang masuk muqatalah, mana yang masuk mudafa'ah. Baik, kemudian Anas. An-nasu al-musyrikina. Baik, Anas al-musyrikin. Artinya berarti Anas di sini itu apa? Musyrikin. Jadi apa? Khusus dia. Aku diperintahkan untuk membunuh apa? Orang-orang musyrik. Nah, jelas hadis ini itu senafas dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Contoh seperti dalam apa? Ayat At-Taubah ayat 5. Faktulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah oleh kalian orang-orang musyrik dimanapun kalian apa menjumpainya. Tapi jangan apa? Jangan dipahami secara apa? Secara luas ya. Artinya ketika bertemu dengan orang musyrik langsung enggak juga. Penggal. Dipenggal ya. Baik. Artinya enggak begitu pemahamannya. Baik. Dan yang kedua, ayat yang apa sesuai dengan hadis ini apa? At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah oleh kalian orang-orang musyrik apa secara menyeluruh, kafah. Jelas apa? Setelah adanya syarat-syarat yang menjadi kewajiban untuk apa? Berperang. Tidak apa? Tidak sembarangan. Baik. Kemudian makna syirik kita harus paham. Al-musyrikin, apa itu makna syirik? Apa coba makna syirik? Bahasa Indonesia deh. Oke, tidak apa? Tidak menyembah Allah, Ustaz. Tidak menyembah Allah ya. Syirik itu apa? Allah dengan sembahan-sembahan yang lain, Ustaz. Taib, apa maksudnya adalah taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah, artinya berarti apa? Menjadikan sesuatu selain Allah dengan Allah. Dalam kekhususan yang Allah punya. Apa itu kekhususan yang Allah punya? Ada 3. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, atau dalam apa? Asma wa sifat. Jadi seseorang apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah. Bayangkan. Artinya apa? Mengangkat kedudukan makhluk yang lemahnya seperti apa itu diangkat sama seperti Allah dalam kekhususan Allah, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, atau asma wa sifat. Maka itu apa? Orang-orang musyrik. Taib. Kemudian setelahnya silakan. Wa yuqimus shalah yuhafadhu 'alaiha. Yuhafidhu 'alaiha. Taib. Dan mereka mendirikan sholat. Artinya apa? Menjaga sholat. Sebagaimana apa? Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Dan jagalah oleh kalian sholat-sholat yang 5 waktu. Demikian juga apa? Sholat wusta. Sholat apa? Asar. Taib. Silakan. Faida fa'alu dzalika ubbira bil fi'li amma ba'dahu qaulan taghliban. Taib. Maka apabila mereka mengerjakan ini semua, apa yang ini semua? 3 perkara tadi. Syahadat, sholat, sama zakat. Nah, faida fa'alu diungkapkan dengan kata-kata mengerjakan, yang mana padahal apa? Dari yang 3 ini ada satu yang apa? Itu qaulan. Apa yang qaulan di situ? Taghliban. Bukan. Maksudnya apa? Dari 3 perkara yang di atas itu yang masuk dalam qaulan apa? Syahadat. Syahadatain. Jadi pengungkapan hadis menggunakan kata fa'alu agar mereka mengerjakan, padahal tidak semua apa dengan kata fa'alu. Artinya apa? Ada satu yang qaulan. Dikarenakan 2 itu lebih taglib, lebih dominan, maka digunakan apa? Kata fa'alu. Bukan apa? Faida qalu. Bukan, tapi apa? Fa'alu. Taib. Paham ya? Ini apa? Masih apa? Dalam pembahasan apa? Lugawiyah. Faedah-faedah lugawiyah. Taib. Kemudian Asamu mana'u wa hafadhu. wa hafidhu.
Taib asomu artinya apa? Mana'u. Mereka terjaga. Mereka apa? Terjaga. Taib kemudian illa bihaqqil islami al-amalu bima yaqtadihil islamu. kecuali apabila apa? Ada hak Islam yang memperbolehkan orang muslim membunuh muslim lainnya, dan apa akan ada apa akan datang ya penjelasan apa bihaqil Islam ini itu di hadis ke-14 apa tentang tiga perkara nanti apa akan datang ya penjelasan di hadis ke-14 di mana Islam itu membolehkan membunuh penganutnya, membunuh seorang muslim itu apa apabila memiliki apa ketentuan-ketentuan yang akan dijelaskan di hadis ke-14 nanti. Baik, kemudian Wa hisabuhum 'ala Allahi. Allahu yuhasibuhum 'ala ma fi sarairihim li'annahul li'annahul matal li'annahul mutalli'u li'annahul mutalli'u 'ala ma fil qulubi. Toib. Ini apa kalau membahas tentang hisab kan luar biasa ya. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab itu perhitungan baik mereka ataupun kita semua itu mutlak hak milik Allah. Jadi hisab itu apa? Mutlak milik Allah. Allah yang apa? Yuhasibuhum, yang akan menghitung mereka. Begitu pula apa? Menghitung kita. Ala ma fi sarairihim. Menghitung apanya? Sesuatu yang tersembunyi. Li'annahul muttali'u, sesungguhnya Allah itu apa? Zat yang maha teliti. Muttali'u ala ma fil qulub. Teliti terhadap apa yang ada di hati. Makanya apa? Sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ketika apa? Allah berfirman, wa intu bedu. Lanjutkan. Ma fi anfusikum. Wa yantubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Mumtaz. Dan apapun yang kalian nampakkan dari diri kalian, ini kan apa? Ini kan kita ya. Artinya apa? Kita ini orang yang suka apa? Menampak-nampakkan ya. Ingin diaku-akui ya kan. Aw tukhfuhu, atau apa yang kalian sembunyikan. Yuhasibukum bihillah. Allah akan apa? Menghisap apa yang kalian tampakkan ataupun yang kalian apa? Sembunyikan. Kan dahsyat ya. Apa sesuai dengan apa ayat lain dalam surat At-Tariq itu, yaumatu belas sarair. Pada hari itu akan dimunculkan, ditampilkan, diperlihatkan seluruh rahasia yang kita sembunyikan di mana? Di dunia ini. Taib ya. Apa sogiratan au kabiratan illa ahsoha, baik itu yang kecil atau yang besar itu tercatat, dan catatan Allah itu apa? Tidak pernah meleset sedikit pun. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu apa? Terkenal dengan perkataan hisabnya. Apa? Ada yang tahu? Apa? Coba. Umar bin Khattab terkenal. Taib hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian di dunia ini sebelum apa? Kalian akan dihisap nanti di hari kiamat. Artinya apa? Dengan kita mengetahui, memahami, meyakini akan adanya perhisapan di hari kiamat, maka apa? Kita dari dunia apa? Di dunia ini sudah apa? Berhati-hati nih ketika bertindak, ketika apa? Berbicara. Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita apa? Amalkan akan ditampilkan yaumatu belas sarair, dan itu tidak dilihat apa? Oleh sedikit orang ya. Seluruh manusia akan apa? Melihat semuanya. Itu kan dahsyat. Di mana di padang mahsyar itu kan apa? Yaumatu belas sarair itu seluruh manusia melihat apa yang apa kita sembunyikan selama di dunia ini. Allahul musta'an. Baik, kemudian Asyarah, fadhal. Silakan. Masih ada Zat? Oh, yang lain. Enggak, yang lain. Baik, silakan. Bismillah Ustaz. Ana Muhammad Hilmi Ustaz. Baik, silakan. Asy-syarah. Afwan. Sebelumnya apa Ana terlewat ya menjelaskan apa sahabat yang meriwayatkan ini. Baik, afwan. Coba apa kita kembali ke atas itu apa? Ibnu Umar, ini sudah kita bahas ya, apa biografi beliau di hadis keberapa? Hadis ketiga ya. Di hadis ketiga.
di mana kita sudah bahas di mana Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar bin Khattab yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman yang wafat pada tahun 73 Hijriah dan umur beliau 83 tahun. Dan juga di hadis ketiga itu sudah kita jelaskan ya, di antara keutamaan Abdullah bin Umar itu min aktsaris sahabah riwayatan fil hadis. Di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Mekah. Jadi ingat, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ada 7. 1 dari Yaman, 3 dari Mekah, 3 dari Madinah. Dan dahsyat ya ketika Rasulullah wafat, itu ke-7 sahabat ini itu kan usianya di bawah 20 tahun. Di bawah 20 tahun. Artinya Rasulullah meninggalkan generasi yang memang dipersiapkan untuk memikul peradaban Islam ya kan. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar itu termasuk salah satu dari Abadillah yang 4. Sahabat yang terkenal dengan nama Abdullah yang luas keilmuannya, kuat ketakwaannya dan seterusnya. Silakan Asyarah. Bismillah. Syarh. يبين لنا هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتل الكفار حتى يشهدوا بأن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. طيب. Dulu ya. Taib. Yubayyinu lana hadal hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi kufar. Nah, memerangi kufar yang seperti apa? Kufar, orang-orang kafir itu kan dibahas ya oleh para ulama menjadi beberapa macam, beberapa bagian. Di sana ada kafir Ada yang tahu? Kafir Ada kafir zimni. Mumtaz, kafir zimni. Ada kafir mu'ahad. Ada kafir harbi. Dan yang keempat ya, ada kafir musta'man. Taib. Nah, maka kafir apa nih yang diinginkan di sini? Itu kafir? Kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang mereka menolak menerima syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan zakat. Maka mereka itulah kafir yang Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Taib. Adapun kafir zimni, kafir mu'ahad, kafir musta'man itu tidak boleh untuk diperangi. Apalagi kafir zimni, barang siapa yang membunuh kafir zimni maka tidak akan pernah menyium bau surga. Nah, maka setelah kita paham bahwasanya maksud dari kufar di sini adalah kafir harbi, maka kafir harbi yang seperti apa? Seperti hatta yashhadu, yang mereka berperang kepada mereka akan terhenti, akan berakhir apabila mereka bersaksi terhadap 2 perkara. Ingat, syahadat itu kan bersaksi. Syahadat memiliki 3 rukun. Rukun pertama, syahadat bil qalbi, syahadat yang dengan hati, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang berhak untuk disembah, meyakini Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, meyakini bahwasanya Islam adalah ajaran yang benar, dan seterusnya. Dia i'tiraf bil qalbi. Yang kedua dia syahadat dengan dengan lisan, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Dan yang ketiga syahadat dengan jawarih atau dengan arkan atau dengan badan. Artinya dia iringi persaksian hati dan persaksian lisannya dengan amalan soleh. Amalan soleh. Nah, bi alla ma'buda, bukan ma'budun ya, bi alla ma'buda bi haqqin illallah wahdah la syarikalah. Dan kita telah bahas ya syahadat la ilaha illallah itu pertama. Makna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Pembahasan kedua tentang la ilaha illallah la ilaha illallah memiliki rukun. Ada berapa rukunnya? Ada 2, Ustaz.
Ada dua. Pertama, Nafi dan isbat, Ustaz. baik, nafi dan isbat. Nafi meniadakan sesembahan yang terdapat dalam apa? Lafaz la ilaha illallah, itu apa? Isbat. Isbat. Nah, kemudian yang kedua apa? Bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Utusan dan juga apa? Hamba Allah, birisalah. Jadi Nabi Muhammad memiliki rukun. Apa itu? Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan juga apa? Rasul Allah. Taib. Kemudian Bismillah. Wal amalu bimuqtada hadhihi syahada minal muhafazati 'ala shalawatil khamsi wa infaqiz zakah 'inda wujubiha. maka setelah persaksian tadi dengan 3 rukunnya, maka apa? Harus adanya apa? Konsekuensi. Apa itu? Wal amalu bimuqtada hadhihi syahadah. Beramal dengan apa? Konsekuensi persaksian tersebut. Dengan apa? Di antaranya dengan menjaga sholat, yang apa itu merupakan rukun kedua dari Islam, menunaikan zakat ketika memang apa? Sudah ada kewajiban membayar zakat. Nah, maka apa? Persaksian harus dibarengi dengan apa? Al-amal bimuqtadhaha. Beramal dengan apa? Konsekuensinya. Dan kita sudah bahas ya, apa konsekuensi ketika seseorang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Kurang lebih apa? Ada 4 konsekuensinya. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 4 tuh. Ayo dibuka, ayo. Silahkan. Ada 4 konsekuensi apa? Syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sering diulang ya. Ayo, harus apa? Harus hafal ya. Apa? Pertama, silahkan. Apa? Anak tahu ya yang Bawakannya, Ustaz. Baik, pertama apa? Tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan setiap apa yang diberitakannya, disampaikannya. Kedua, Taat dengan apa yang diperintahkannya. ta'atuhu fi ma amar. Mentaati setiap perintahnya. Ketiga, Menjauhi setiap yang segala yang dilarang Nabi. mumtaz, ijtinabu manaha anhu wa jazar. Menjauhi setiap perintah dan ancamannya. Keempat, menjalankan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi. mumtaz. Nah, maka 4 ini itu konsekuensi dari persaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Hamba Allah dan utusan Allah. Terlebih apa? Apabila kita mengaku-ngaku, ini ya, mencintai Rasulullah, maka harus apa? Harus terpatri ya, apa namanya, menempel dalam hati itu apa? 4 konsekuensi ini. Taib. Kemudian lanjutkan. Bismillah. Fa idza qamu bihadhihi al-arkan ma'a ma aujaballahu alaihim faqad mana'u wa hafidhu dima'ahum min al-qatli wa amwalihim li'ismatiha bil Islam illa bihaqqil Islam. Taib. Maka apabila mereka orang-orang kafir tersebut yang ketika kaum muslimin mendakwahi sebelum berperang itu apa? Menjalankan, menerima rukun-rukun di atas dan juga apa? Menerima kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, maka apa? Mereka akan terlindungi darah-darah mereka dari apa? Pertumpahan darah. Artinya apa? Mereka tidak jadi untuk dibunuh karena mereka telah menerima dan siap menjalankan apa? Kewajiban Islam. Darah-darah mereka terlindungi, tidak dibunuh. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka apa? Tidak bisa dirampas menjadi gonimah. Kenapa? Karena sudah terlindungi oleh Islam. Li ismatiha bil Islam illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam yang lain. Walaupun apa? Dia sudah masuk Islam atau bahkan orang muslim sendiri yang sudah lahirnya Islam, apa? Akan dibunuh, akan diambil hartanya dengan apa? Dengan hak Islam yang lain, yaitu apa? Fadhol. Bi an yasdura min ahadi ma tuhkamu syari'atul Islam bi mu'akhadatihi min qisasin aw haddin aw ghairi dzalik. Baik. Jadi apa? Akan diambil darahnya, diambil hartanya dengan hak Islam apabila orang tersebut, salah satu dari muslim atau orang yang baru masuk Islam,
ma tahakkama syariat Islam, yang apa? Yang menyimpang dari syariat Islam. Yaitu apa? Dengan cara nanti apa? Dikisos. Oke, dikisos ya. Ini pembahasan apa? Hadis ke apa? Ke-14, atau dengan cara had, di apa? Dihukum. Kita mengetahui ada apa? Had zina, ada had apa lagi? Orang yang mabuk, ada had apa lagi? Yang mencuri, dan seterusnya. Maka apa? Itu semua adalah hak Islam yang diperbolehkan, ditegakkan kepada apa? Orang Islam itu sendiri atau orang yang baru masuk Islam. Kemudian wa man fa'ala ومن فعل ما أمر به بنية صادقة خالصة فهو المؤمن ومن Taib. فعلها طيب. Nah, maka di sini penting ya. Wa man fa'ala ma amara bihi, dan barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan itu biniyatin shadiqah, dengan niat yang jujur, khalisah, yang apa? Murni, bahwasanya apa? Pengerjaan mereka terhadap kewajiban tersebut itu khalisah, hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap wajah Allah. Ini kan apa? Satu dari dua syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Syarat diterimanya amal setelah ikhlas itu apa? Apa coba? Akhilmi apa? Ikhlas dan Itu Ustaz. apa namanya? Itiba Ustaz. Ittiba ya, ittiba atau mutaba'ah. Apa antum bersama anak kan ya? Artinya apa? Fokus ya, fokus. Apa sejam doang ya, sejam doang. Fokus ya. Jadi syarat apa? Syarat diterimanya ibadah atau amal apa? Dua, ikhlas dan juga apa? Mutaba'ah atau ittiba. Sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka apabila seseorang telah menjalani itu semua dengan dua syarat ini, fahuwal mu'min al-hakiki, maka dialah mukmin yang apa? Yang hakiki, yang memang apa? Sesuai dengan apa? Keinginan dari syariat Islam. Kemudian ومن فعلها تقية وخوفا على ماله ودمه فهو المنافق والله يعلم ما يسره ويحاسبه فإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يعلم السر وأخفى. Nah, maka barang siapa yang mengerjakan itu semua taqiyatan. Mana taqiyah? Taqiyah itu apa? Bimana kadziban. Apa namanya? Berdusta atau menipu. Betul, secara zahir apa? Mereka mengerjakan kewajiban Islam secara zahir. Tapi dalam hatinya apa? Menyembunyikan kekafiran. Taqiyah. Wa khaufan, atau mengerjakan itu semua ada rasa kekhawatiran. Sudahlah, saya mengerjakan apa itu semua. Khawatir akan apa? Harta sama darahnya apa? Akan diambil atau akan dibunuh oleh Islam. Maka apabila mereka mengerjakan secara taqiyah, zahirnya saja, tidak dengan keyakinan hatinya, maka fahuwal munafik, maka dia orang munafik. Idharul Islam wa ibtanu apa? Kufur ya, menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekafiran, itu kan munafik. Maka apa? Adapun kaum muslimin atau manusia itu apa? Menghukumi dengan apa? Dengan hukum yang zahir ya, yang nampak. Artinya kalau memang dia apa? Mengerjakan itu secara zahir ya kita hukumi dia apa? Seperti mukmin yang lainnya. Adapun makanya di sini kan ditutup ya. Wallahu ya'lamu ma yasurruhu wa yuhasibuhu. Dan Allah lah yang maha mengetahui apa yang tersembunyi. Maka apa? Allah yang akan menghisapnya. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan dialah Allah zat yang maha mengetahui sir, sesuatu yang dirahasiakan, wa akhfa, atau yang disembunyikan. Ini kan apa? Dua hal yang memiliki makna yang sama lah ya. Artinya disembunyikan dan dirahasiakan. Allah apa? Mengetahuinya. Adapun apa? Kaum muslimin yang lainnya menghukumi secara zahir. Taib. Ini apa? Penjelasan dari
syarah hadis ke-8. Sekarang kita baca apa? Ma yustafadu minal hadis. Silakan. Mas Tisna, tabadol. Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yustafadu minal hadits. Baik. Al-awwal. Inna Baik, min syaratil islami talaffudhi bisyahadatain. Baik. Sesungguhnya dari syarat Islam, dari syarat seseorang masuk Islam, diakui keislamannya adalah dengan at-talaffuz bisyahadatain. Cukup dengan apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ketika apa? Orang yang bukan Islam datang kepada seorang muslim dan apa? Nanti dipersaksikan dia ingin masuk Islam, maka bimujarrodi tafalludi talaffudhihi, dengan hanya dia mengucapkan dua kalimat syahadatnya, maka apa? Dia sudah dihukumi apa? Islam. Kan apa? Kisah ini ma'ruf ya, kisah apa tentang sahabat siapa yang membunuh orang kafir yang dia mengucapkan apa? Syahadatain. Kemudian apa? Nabi menghardik, Nabi marah kepada sahabat tersebut. Siapa? Ada yang tahu? Sahabat siapa tuh? Yang dia apa? Mengejar musuh yang itu masih kafir, dan apa ketika ditangkap orang kafir tersebut apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun apa? Sahabat ini apa? Tetap membunuhnya. Dan ketika Nabi mengetahuinya, Nabi menghardik marah kepada sahabat tersebut. Siapa sahabatnya? Di sini ada yang Usamah ya, Usamah bin Zaid. Itu terkenal ya. Makanya apa? Nabi kan sampai apa? Berkata kepada Usamah, "Aqatalta, kamu sudah membunuhnya." Usamah kan sedikit apa artinya? Dia ini mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat hanya untuk apa? Terlindung dari pedangku, dari apa? Pembunuhan, artinya dari peperangan ini. Nabi kan nggak mendengar apa alasan itu. Aqatalta, kamu sudah membunuh orang ini. Makanya apa? Nabi dia apa? Kamu tak, kata Usamah apa setelah itu apa artinya? Para ulama menjelaskan apa? Bahwasanya bimujarrodi talafut syahadatain, maka apa? Seseorang sudah apa? Dihukumi dengan hukum apa? Islam. Adapun batin dan setelahnya itu kan kembali kepada Allah. Tapi tadi seorang muslim kan hanya dia apa? Menghukumi secara zahirnya. Kemudian yang kedua, Asani annahu la yakfa layak kufu la yakufu an qitalil musyrikina illa binutqi bihima. Sesungguhnya apa? Tidak terhalang ya, tidak terhalang. Artinya apa? Tetap dilanjutkan memerangi orang musyrik, tidak terhalang. Memerangi orang musyrik kecuali binutqi bihima, kecuali orang musyrik tersebut apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Masih apa? Terkait masalah kisah siapa? Usamah bin Zaid. Jadi apa? Dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu apa? Kita menghukumi apa? Dia sebagai muslim. Adapun konsekuensinya jelas itu apa? Perkara setelahnya. Kalau memang apa? Terbukti dia di pertengahan jalan atau setelahnya apa? Memang main-main, berarti kan kita hukumi apa? Dia sudah apa? Murtad kembali. Kemudian yang ketiga, Salih muqatalatun tariki salati waz zakati. Baik, yang ketiga apa? Syariat membunuh ya, memerangi apa orang yang meninggalkan sholat dan zakat. Dan apa tarik di sini apa? Jelas apa? Ba'da qiyamil hujjah. Setelah apa? Setelah tegaknya hujjah untuk mereka. Kenapa mereka masih meninggalkan? Mungkin ada apa? Ada penghalang ya, ima malas, ima apa namanya? Mungkin belum datang kewajiban apa dalil kewajibannya dan seterusnya, maka ba'da iqamatil hujjah dan apa? Mereka masih tetap untuk menolak sholat dan zakat, maka apa? Mereka diperangi ya, sebagaimana apa? Dalam sirah itu kan terkenal Abu
Bakar itu memerangi apa? Orang-orang yang mengingkari adanya apa? Zakat. Ketika apa? Beliau menjadi khalifah. Kemudian yang keempat, nomor 4 diganti ya, yang lain silakan. Nomor 4, Rabi dinul Islam yahsimud dami wal mal. Agama Islam itu apa? Menjaga darah dan juga apa? Harta. Jelas, tapi apa? Setelah apa namanya adanya syahadat, mengerjakan apa? Konsekuensi syahadat, mengerjakan sholat, mengerjakan apa? Zakat. Maka dengan mengerjakan ajaran Islam, maka apa? Darah mereka, harta mereka apa? Dilindungi oleh apa? Islam. Fadol, yang lain silakan. Diganti yang baca. Nomor 5, 6, dan 7 terakhir. Silakan. Tafadhal Ahtadi Aulia, Todi Aulia. Ahtadi Aulia, tafadhal. Al-khamis, innal ahkama tajri ala zawahiri wallahu yatawalla as-saraira. Sesungguhnya hukum itu berjalan sesuai apa yang nampak. Karena kondisi manusia apa? Terbatas. Hanya mengetahui apa? Sesuatu yang nampak, yang ditampilkan. Maka demikianlah dihukumi hukum untuknya. Adapun perkaranya yang apa? Tersembunyi itu dikembalikan kepada Allah. Wa hisabuhum 'alallah. Dan perkara yang tersembunyi maka apa? Dikembalikan kepada Allah. Dialah Allah yang innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Yang keenam. Mu'aqilatun man ata bi syahadatain wa qama as-salata wa ata az-zakata bil huquqil islamiyati min qisasi wahdin wahda wa ghairu wahdin wa ghairu. Artinya menghukum ya, mu'akhadah itu menghukum orang yang memang sudah menjalankan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat dengan hak-hak apa Islamiyah, dengan apa? Dengan hukuman kisos, yang apa? Membunuh orang lain, maka hukumannya apa? Dibunuh juga. Wahadin, atau dengan hukuman apa? Had berzina, dirajam, atau apa namanya? Had minuman khamr, hukuman apa? Sariqah, yang mencuri, dan seterusnya. Walaupun apa? Dia sudah bersyahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, tapi kalau melanggar ajaran yang di sana ada hukumannya, maka berhak baginya apa? Dihukum dengan cara yang benar. Kemudian yang ketujuh, terakhir. Tarku takfiri ahlil bid'ai al-muqarrina bitauhidil multaljimina syara'i'il islami. Tarku meninggalkan dari menghukumi kafir ahli bid'ah. Nah, jadi apa? Mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Islam, artinya apa? Mungkin ada syubhat, ada kekeliruan yang mereka disebut dengan ahlul bid'ah, maka apa? Tidak serta-merta dihukumi apa? Kafir. Sementara apa? Mereka itu masih meyakini tauhid dan beriltizam, masih apa? Berkomitmen menjalankan syariat Islam. Mungkin apa? Karena adanya syubhat, kekeliruan, salah paham apa terhadap apa? Pemahaman ayat atau pemahaman hadis, maka tidak serta-merta apa? Kita langsung apa? Menghukumi vonis kafir kepada mereka. Sementara apa? Kita pun apa? Belum pernah memberikan nasihat atau mengikomahkan hujah di depan mereka. Maka apa? Kita nggak boleh serta-merta apa? Menghukumi kafir kepada mereka. Sementara apa? Mereka itu apa? Masih menetapkan atau berkeyakinan adanya tauhid, berkomitmen terhadap apa? Syariat Islam. Maka apa? Tidak boleh langsung apa? Menghukumi kafir kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini apa? Penjelasan dari hadis ke-8 dari mufrodat, syarah, dan juga apa? Ma yustafadu minal hadis. Barakallahu fikum.
Barangkali bisa tanya ya Ustaz ya. Silahkan ya. Berapa menit lagi nih? 1 menit lagi ya, silahkan. Ini Ana buka, silakan yang mau bertanya. Tafadhalu. Ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, langsung ke Ustaz. Ustaz mic-nya ditutup, Ustaz. Ketutup mic-nya Ustaz. Oh, Taib, silakan. Afwan Ustaz, Ana bertanyanya cuma masalah ujian Ustaz. Ujian. Enggak masalah. Siap. Nanti dari pembahasan hadis pertama sampai hadis ke-8 Ustaz atau Iya, untuk Untuk ujian ini anak ke depan kan ya pengumumannya. Dikarenakan ada yang bertanya untuk motivasi ya, bukan karena kekhawatiran, bukan. Matang. Jumlah soalnya 30 ya. Jumlah soal 30 dari pembahasan hadis pertama sampai hadis ke-8 insyaallah. Taib, insyaallah mudah. Setiap 3 soal itu dari 1 hadis kalau nggak salah ya. Iya, nah 1 hadis, maka di ujiannya ada 3 soal. Dan 3 soal tersebut ada yang sama dari latihan pekanan, ada juga yang berbeda. Nah, itu kedua, soal itu berbahasa Arab ya. Soal berbahasa Arab, adapun soal remedial itu berbahasa Indonesia. Jadi Ana harapkan semuanya bisa ya menjawab walaupun soalnya berbahasa Arab plus ada tambahannya berbahasa Arab plus sudah Ana harokatin. Masya Allah. Bisa. Wah, Sat, percuma Sat pakai harokat juga kalau nggak paham artinya. Itu kembali lagi ke antum. Jadi demikian 30 soal. Jadi jelas ya, tinggal merojah. Tapi ingat algoya laisa lil ikhtibar ya, tujuannya bukan untuk ikhtibar. Semoga apa yang kita pelajari di pertengahan ini, sudah pertengahan jalan ya 1 sampai 8 bisa benar-benar dipahami, minimalnya mengetahui gambaran umum dari setiap hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Taib. Barakallahu. Hana Ustaz. Silakan. Mau nanya. Bismillah Ustaz. Kiat menjadi thalibul ilmi yang bagus gitu Ustaz. Kan Nana pernah dengar Ustaz. Itu yang pertama itu kita itu kan jika ingin menuntut ilmu itu harus menghafal Al-Qur'an, terus juga menghafal matan dan menghafal hadis Ustaz ya. Taib. Yang ininya yang pokoknya itu. Nah, itu bagaimana untuk Ana Ustaz ya? Teruntuk Ana pribadi yang mungkin dulunya itu ya sering lalai gitu Ustaz. Tapi sekarang ingin belajar, nah itu yang diutamakan dulu Al-Qur'annya dulu atau matannya dulu atau hadisnya dulu atau digabung semuanya Ustaz, atau seperti apa Ustaz? Taib, ini pertanyaannya besar ya. Setiap thalibul ilmi pasti bertanya tentang pertanyaan ini, dan jawaban dari pengajar pun berbeda-beda ya. Makanya para ulama itu menulis buku khusus dari pembahasan ini kan bermacam-macam ya, sampai banyak begitu, karena pembahasan yang luar biasa ini kan. Ini kan antum bisa dapatkan daurah para asatidah ya terkait masalah ini aja kan daurah tuh. Soalnya Ana terkadang kalau denger antum mengajar tuh Ana ngiri Ustaz. Soalnya bisa ngasih hadis, bisa ngasih ayat Al-Qur'an. Masya Allah Ustaz. Jadi kan anak kan unggul kan dari 1 hari ya sebelumnya. Anak kan persiapan dulu. Kalau nggak persiapan ya sama kayak antum ya. Jadi kan guru itu dia lebih unggul 1 hari sebelumnya kan, atau bahkan 1 malam sebelumnya kan dari dari muridnya. Taib, ala kulihal nasihat anak itu antum bisa baca ya selebihnya dari tulisan ulama atau mendengarkan kajian para asatidah. Tapi pesan anak itu untuk anak pribadi dan semuanya, sebuah ungkapan yang idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Apabila tekad itu jelas, tekad itu jujur, tekad itu
apa namanya menggebu-gebu wadohas sabil, maka apa akan jelas jalannya. Nah, maka jelas poin pertama yang pasti dinasihati oleh para asatidah ada apa? Mengecek kembali azamnya, niatnya. Itu niatnya sudah sodik atau belum nih? Jujur atau belum? Atau bahkan kita apa? Kita duduk ini apa? Hanya apa? Hanya untuk menghabiskan waktu belaka ya kan, karena kita nggak punya kegiatan. Nah, tapi kan kalau ada niat yang oh saya ini butuh apa, butuh belajar, butuh ilmu, butuh untuk apa, untuk memperbaiki amalan kita. Nah, maka apa, semua kembalikan dulu kepada azam itu. Kalau azamnya sudah sodako, sudah jujur, karena memang kebutuhan kita terhadap ilmu itu apa, terlihat yang apa yang nantinya akan apa menjadikan sempurna tauhid kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk apa? Untuk benar-benar apa? Bersimpuh, beribadah dengan benar kepada Allah, maka akan apa? Allah bukakan apa? Seluruh jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh tuh, fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan nampakkan subulana, kata-kata subul ya bukan sabil, artinya jalannya luas. Nah, itu yang pertama. Kedua, apa namanya? Ana pernah sampaikan kalau nggak salah pertemuan yang telah lalu itu apa? Algoya, setelah apa namanya niatnya itu jujur ya kan, maka sudah zaman sekarang itu kan zaman yang penuh dengan kemudahan ya kan. Artinya apa, Allah memang memberikan kasih sayang itu apa, sesuai dengan waktunya. Mungkin di zaman dahulu tuh nggak butuh apa, nggak butuh kuota, nggak butuh apa, HP, karena memang kualitasnya nggak membutuhkan itu. Nah, kalau sekarang kan apa, Allah memberikan apa, rahmatnya itu kan luar biasa. Dari yang jauh ini apa, kita kan bisa menempuh apa, thalabul ilmi. Nah, makanya dari kemudahan yang Allah berikan ini, maka tinggal kita apa namanya memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Maka kehadiran itu apa? Level yang bagus, benar apa kehadiran kita tuh memang apa level yang bagus ya. Tapi al-goyah laisal bil hudur. Tujuannya apa? Bukan banyaknya hadir, apa bukan banyaknya hadir di kajian apa di kajian fulan bukan, enggak, tapi apa algoya itu apa kita benar-benar paham, mencatat jadi apa mencatat sedikit apa ilmu yang kita ambil dari majelis tersebut, karena kita nggak tahu apa namanya mungkin faidah yang kita ambil dari kajian manapun itu mungkin belum terlihat nih sekarang ya kan, tapi kan jiwa kita kan apa jiwa yang selalu apa terburu-buru ya, ingin apa mendapat faidah dari Ustadz Pulan tuh besoknya apa langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Artinya apa ya apa sedikit-sedikit ya, artinya kita pun sadar apa namanya kesibukan kita pun luar biasa, mungkin apa ada yang bekerja, ada yang mahasiswa atau yang lainnya, tapi apa tadi duduknya kita itu hadiron wabatinan, artinya apa luar dalamnya tuh apa fokus sejam dalam apa seminggu ini kan apa bersama anak fokus, artinya apa siap untuk apa mengulang pelajaran, siap apa menambah pelajaran ya kan, itu yang kedua. Yang ketiga jelas apa setelah kita menaikkan level dari apa tidak hanya hadir, apa kita berusaha mencatat, memurojaah ya kan, mengamalkan, mengajarkan, maka jelas apa semua itu tidak akan pernah berharga, tidak akan pernah berguna apabila tidak dibarengi dengan doa. Karena apa? Doa merupakan apa? Silahul mukmin, senjata apa? Orang mukmin. Jadi semua itu akan menjadi indah apabila apa? Sandaran kita benar-benar kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan apa? Harus apa namanya? Memang terpatri maknanya nih. Iyyaka na'budu, tholabul ilmi kan ibadah. Maka hanya kepada Allah lah kita menyandarkan ibadah ini, dan hanya kepada Allah lah apa kita menyandarkan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang lainnya mungkin apa bisa antum baca dari buku-buku atau apa dengarkan para asatidah yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Anaknya cukup ya? Nah, Ustaz. Anak kira apa? Taib, silakan. Ayat al-muslimin itu taubat dalam dan apalagi
Gimana? Ana nggak dengar gimana? Tadi ada ayat tentang al-musyrikin. Iya. Kita sebut ada At-Taubah 36. Satu lagi At-Taubah ayat 5 ya. At-Taubah ayat 5 ya. Iya, ayat 8 ayat 5. Satu lagi apa Ustaz ya? Ada dua tadi Ustaz sebut langsung. Tape sebentar. Gimana? Al-musyrikin. Iya. Menerangkan An-Nasu itu pengertiannya adalah al-musyrikin. Surat At-Taubah dan surat apa lagi gitu. Oh iya, surat At-Taubah dua ayatnya apa? Surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 5, surat At-Taubah ayat 36. Oh, Taubah 5 dan Taubah 36 Ustaz ya. Iya, Bukan Ustaz. Taib afwan barakallahu fiik. Ana cukupkan dari ana. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi timbangan berat di hari kiamat kelak, dan semoga semua dimudahkan ujian tengah semester nanti. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.